Pekerjaan rumah sudah diselesaikan oleh timnas Indonesia. Mari kita bahas sekarang ya. Tapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Ya, ada sejumlah pekerjaan rumah di timnas Indonesia yang kita harapkan sudah dikerjakan oleh Sintayong ya. Ini jelang pertemuan dengan timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di matchday 6 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jelang laga tersebut, skuad Garuda berhadapan dengan timnas Jepang di lokasi yang sama. Indonesia kalah kelas dari Jepang, oleh karena itulah mereka dibantai dengan skor telak 0-4. Dari laga tersebut, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Sintayong. Apa saja itu? Simak saja di sini ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Nah, belajar bermain dengan 10 orang. Sesekali, sebuah tim memang perlu belajar bermain dengan 10 pemain saja. Hal ini pernah dilakukan timnas Brazil di era Luis Felipe Scolari ya, untuk mengantisipasi jika ada pemain yang terkena kartu merah. Untuk timnas Indonesia, kasusnya beda. Latihan perlu dilakukan jika ada pemain yang harus keluar lapangan untuk sementara karena cedera. Ya, melawan Jepang, timnas Indonesia kebobolan gol kedua saat Kevin Dix keluar lapangan. Saat itu ia mengalami cedera kaki kiri. Oh, gitu ya. Iya, betul juga ya. Karena timnas Indonesia memang kelasnya berbeda dengan tim-tim yang lain ya, yang rankingnya jauh di atas kita. Dan juga ini tim belum mapan ya. Jadi chemistry-nya belum baik gitu. Sering masih tambal gitu ya, mendatangkan pemain baru gitu. Jadi memang dari sisi chemistry-nya belum bagus ya. Jadi pada saat pemain keluar lapangan cedera, nah ini memang jadi problem ya bagi timnas Indonesia. Ya. Saat itu Rizky Ridho terpaksa harus keluar melebar menempati posisi yang dikawal oleh Kevin Dix. Pos Ridho kemudian dieksploitasi oleh Takumi Minamino yang datang ke kotak penalti dari second line. Oh iya betul ya. Saat itu ada Yakub Sayuri yang ikut turun bertahan. Sayangnya interceptnya pada bola gagal dan ia juga telat memberikan bantuan pada Ridho untuk menutup pergerakan Kaoru Mitoma ya dengan latihan yang proper. Skuad Garuda mungkin bisa bergerak lebih sigap mengantisipasi perubahan di timnya plus dalam mengantisipasi pergerakan lawan. Oh iya betul juga ya. Jadi penting bagi timnas Indonesia belajar bermain 10 pemain di saat ada pemain yang keluar karena cedera sedang dirawat misalkan gitu ya. Ya. Baik, kemudian yang PR yang kedua, finishing. Nah, timnas Indonesia bermain cukup berani di era Sintayong. Hal ini juga membuat mereka bisa mendapat peluang melawan tim-tim yang levelnya di atas mereka. Saat melawan Jepang, Indonesia mendapatkan setidaknya 3 kali untuk mencetak gol. Ragnar Orakmangun, Rafael Strike, dan Pratama Arhan semua mendapatkan menjebol gawang Zion Suzuki. Iya padahal kalau dihitung peluangnya cukup banyak ya. Ada 5 peluang yang itu sebetulnya bisa jadi gol itu semua. Tapi sayang ya. Peluang paling apik tentu saja didapat Ragnar. Ia tinggal berhadapan dengan Zion, tapi sang kiper Parma tetap tenang dan bisa mencegah gawangnya kebobolan. Kegagalan ini tentu saja sangat disesalkan ya. Jika peluang itu berbuah gol, jalannya laga mungkin akan berbeda. Ya. Selanjutnya, stop melakukan blunder nih ya. Saat melawan Jepang, 3 dari 4 gol yang tercipta ke gawang Indonesia terjadi karena blunder pemain belakang sendiri. Yang pertama dari on goal Justin Hubner.
Sebetulnya kalau on goal Justin Hubner itu nggak perlu dipermasalahkan ya, karena nggak ada Justin Hubner pun di situ ada siapa tuh Kiko ya, itu tinggal cetak gol aja. Ya. Nah kemudian untuk gol ketiga terjadi karena Martin Paes salah mengoper bola dalam build up. Apesnya JIJ juga ikut blunder karena ia gagal menyapu bola yang harusnya mudah dihalau gitu ya. Ini kebetulan ya, di blunder, kemudian yang melakukan tembakan, blunder lagi gitu ya. Blunder berikutnya adalah saat terciptanya gol keempat ya. Calvin Verdong saat itu tak menempel ketat bek lawan yang masuk ke kotak penalti. Calvin malah bergerak menjauh sehingga Yukinari Sugawara bisa melepas tembakan dengan bebas. Mungkin saja ia kehilangan konsentrasinya untuk sesaat. Harusnya sih pada saat Calvin Verdong itu, karena dia kan berbalik ya, udah ketinggalan bola, udah ketinggalan sama pemain, terlewati. Nah, di Calvin itu dia terlambat membalik dan meskipun mengejar nggak akan bisa terkejar gitu. Nah, jadi yang harusnya menutup itu yang ada di depan gawang itu. Kalau nggak salah di situ ada JIJ atau siapa? Rizky Ridho ya, itu yang mengejar gitu. Dan Calvin Verdong masuk menutup posisi yang ditinggalkan oleh Rizky Ridho atau JIJ gitu. Kalau di Eropa biasanya ada pola seperti itu. Nah ini mungkin ya, kembali lagi ini miskomunikasi ya. Nah kemudian tutup celah di antara lini belakang dan tengah. Di laga lawan Jepang terlihat bahwa ada celah di antara lini belakang dan lini tengah. Gap itu pun benar-benar dieksploitasi oleh Samurai Biru. Contohnya saat gol Takumi Minamino, ia bisa masuk ke kotak penalti, tapi terlambat dikawal oleh Nathan Chuaon. Kemudian terlihat juga di gol pertama Jepang, saat itu Hidemasa Morita bisa nyelonong masuk ke kotak penalti tanpa terkawal. Demikian juga Daichi Kamada. Ya. Ada juga momen ketika seorang Wataru Endo bahkan bisa bermanuver di depan kotak penalti. Hal ini harus dibenahi karena Arab Saudi punya lini tengah yang bagus juga. Nah, cara menutup celah ini mungkin bisa dilakukan dengan mengubah strategi. STY bisa menempatkan seorang gelandang bertahan sementara Tom Hae bisa didorong lebih ke depan. Ya, mungkin itu ya yang update dari bola.net ya. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang penting. Ya, semoga nanti Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.